Terus ada sejawat saya juga kan, Dr. Erlin ya. Cuman saya tanya, udah kagok karena saya sampaikan Nikita Willy itu kan, pusing tuh saya. Mau berdos tuh. Ada perbedaan nggak kalau misalkan kita olahraga di luar antara orang yang kulitnya sehat dengan kulit sensitif? Kalau buat para cewek-cewek itu yang sering kayak mereka curhat di story terus bilang, aku lagi breakout. Terus ininya runtul loh, jadi jidatnya, ininya, dagu. Itu kok bisa gitu itu? Ini satu fakta, ini netizen tanya, pemelembab itu hanya perlu dipakai saat kulit rasa kering. SPDVE, subspesialis DAI. Subspesialis DAI itu seperti apa yang dibahas? Oke, baik. Jadi tentang subspesialis dermato alergo imunologi ya. Oke kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita wawancara, ya ini sebenarnya biasanya saya wawancaranya di YouTube kampus ya. Tapi akhirnya untuk pertama kali kita mengundang sosok luar biasa. Ibaratnya ini kalau di kampus adalah dosen saya biasa akan ketemu beliau tuh di metode koas, dokter, atau residensi. Kita sambut bersama Dr. Windy, SPDVE, subspesialis DAI. Halo dok. Halo. Dok, izin dok. Ini kan mungkin teman-teman di sini kan penontonnya di sini adalah banyak ya, tapi rata-rata di usia produktif dari 22 sampai 35 tahun. Sebelum kita tanya-tanya mengenai kulit, bisa saya tanya perjalanan karir ya dok. Walaupun saya udah baca CV-nya tuh panjang banget ya. Boleh tahu dok, dokter masuk di kedokteran tahun berapa ya dok? Ketahuan dong angkatan. Oke, saya masuk tahun 91, S1-nya di FKUI, kemudian SP1-nya di FKUI juga, kemudian subspesialis, dulu kan belum ada prodinya ya, jadi diberikan dari kolegium berdasarkan penilaian dari peer, ya, kemudian S3-nya di FKUI juga. Terus fellowship-nya di mana aja dulu? Ada beberapa sih course ya, karena kebetulan kan karena saya itu ngajar, kemudian juga organisasi, nggak punya cukup waktu lama untuk fellow jangka panjang ya keluar gitu ya, jadi banyak course sih tetapi saya terutama bidang alergi imunologi. Nah ini yang menarik ini dok, kan kalau teman-teman yang sudah memperhatikan tuh SPDVE teman-teman udah tahu bahwa dermatovenerologis estetika. Nah, tapi belum pada banyak yang tahu mengenai DAI. Bisa diceritain nggak dok, subspesialis DAI itu seperti apa yang dibahas? Oke, baik. Jadi tentang subspesialis dermato alergo imunologi ya. Jadi ini memang pendalaman dari kompetensi yang dimiliki oleh SPDVE. Jadi khusus untuk penyakit-penyakit alergi dan mungkin autoimun ya, yang di bidang dermatologi gitu ya. Jadi kalau kita tahu saat ini semakin banyak ya kita ketemu penyakit alergi dengan kondisi yang bermacam-macam gitu ya, autoimun juga semakin banyak gitu, jadi memang membutuhkan kompetensi tambahan ya untuk bisa atau mampu mendiagnosis penyakit-penyakit itu dan memberi tata laksana yang sesuai. Untuk spesialisasinya di Indonesia sudah ada itu dok? Sekarang baru ada di UI, itu juga baru 1 tahun ya, kemudian juga di UGM, itu baru semester ini saya tahu ya, itu baru ada di 2 tempat. Iya, ini beliau nih teman dosen saya Dr. Awalia, tapi saya sama Dr. Awalia di YouTube UGM, jadi ini agak deg-degan juga nih. Salah digiles 2 kampus nih saya nih. Diaduin nanti. Dr. Windy, ini yang saya mau tanyain sebelum ke sini tuh lebih lanjut mitos fakta kesehatan yang saya kumpulin dari netizen ya dok. Apa perbedaan alergi di zaman sekarang 2020 ke atas sama dengan yang dulu dok untuk yang kulit? Oke, baik. Mungkin kita tahu bahwa alergi itu macam-macam ya. Kebanyakan mungkin yang alergi makanan atau ingestan ya, sama yang inhalan yang bisa dihirup ya. Mungkin dari dulu ke sekarang mungkin sama aja ya. Cuman sekarang mungkin kita lebih mudah mengidentifikasi alergennya tuh apa aja, karena kita udah banyak tools untuk diagnostiknya ya, bisa dari darah, bisa dari prick test gitu ya. Namun ada juga alergi yang patch test ya. Patch test itu yang biasanya alergi logam, alergi karet gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah kita mungkin banyak produk kosmetik ya, di mana banyak metode baru atau teknologi baru untuk mencari atau membuat
jenis kosmetik yang baru, baik itu mungkin dari zat aktifnya, vehikulumnya ya, sehingga terkadang itu juga mampu buat reaksi alergi. Ya, jadi terkadang kita perlu lebih intens untuk mencari apa sih penyebabnya. Kalau dulu mungkin nggak gitu banyak tuh perubahan zat-zat gitu ya, tapi kalau sekarang tuh udah macam-macam. Atau misalnya nggak usah kosmetik deh, sepatu aja. Oh Sepatu ya? olahraga itu kan dulu kan biasa aja gitu ya, Iya, sepatu bawahnya karet gitu ya. Sekarang kan ada teknologi yang pakai foam, pakai apa. iya. Dan teknologi untuk membuat itu ternyata banyak zat yang digunakan gitu. Nah, itu ternyata juga Oh, perlu ilmunya ya untuk cari tahu ini alergi apa. Tapi yang sekarang challenging banget memang tentang kosmetik sih. oh iya. Karena terus-terus berubah terus gitu. Ini pertanyaannya rata-rata dari netizen saya kumpulin. Apakah gonta-ganti makeup itu akan memicu reaksi alergi kalau dilakukan terus? Sebenarnya sih kalau alergi itu kan udah terpatri ya di setiap individu tuh, dia alergi zat ini, zat ini, zat ini. Tinggal kapan dia terpapar, terpajan gitu ya. Nah, kalau dia gonta-ganti selama dia nggak alergi sebenarnya nggak masalah kalau alergi ya. Iya. Tapi kalau iritasi, nah itu Oh, mungkin masih bisa gitu ya. Perbedaannya? Ya, kalau iritasi itu semua individu dengan kondisi yang sama, environment-nya sama, dosisnya sama, akan mengalami hal yang sama. Itu kalau iritasi. Oke. Tapi kalau alergi, ya itu individu itu aja gitu Oh. yang akan mengalami itu. Gitu. Untuk tata laksananya ada gold standarnya, Dok? Wow, secara general biar teman-teman tahu kalau misalkan saya ada reaksi alergi, tingkatan triasenya ringan sedang beratnya, kapan saya harus ke vaskes atau kapan bisa Oh ya, diatasi sendiri. oke. Sebenarnya kalau udah ringan tapi udah ganggu, udah nggak nyaman ya, sorry, itu harusnya udah cari pertolongan, diobati. Oke. Jangan sampai berlanjut. Ya, tapi kalau udah berat ya berarti emang harus mungkin ke yang lebih ahli gitu ya untuk mengatasi kondisinya gitu. Yang penting adalah membedakan apakah ini iritasi atau alergi karena mirip sih gitu antara reaksi alergi atau enggak. Tapi kebanyakan orang bilangnya, "Duh saya alergi, Dok." gitu. Padahal sebenarnya mungkin hanya iritasi. Nah, ini yang menarik nih, Dok. Kan karena saya hobinya kan olahraga. Terus teman-teman saya yang terutama cowok nih ya, Dok ya. Terutama teman-teman yang cowok itu juga olahraga. Nah, ada dua kesamaan. Teman-teman saya kemarin tuh di YouTube itu ada beberapa pertanyaan nggak bisa saya jawab, saya lempar. Tapi nggak sempat saya tanyain ke Dokter Awalia karena beliau mau fokusnya ke makeup. Oh, oke. Beliau pasti UGM. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa pada cowok-cowok yang tiba-tiba hobi nge-gym, terus dia minum intake suplementasi susu whey protein, Ya. tiba-tiba tuh muncul papul, Dok, di bagian punggungnya. Nah, pertanyaannya apakah itu karena higienitas atau karena reaksi alergi atau ada hubungan sama whey proteinnya, Dok? Oke. Memang pada beberapa kasus ya, nggak semua sih. Ada memang whey protein mungkin tergantung kandungannya juga ya. Itu ternyata juga mampu memicu ekskresi dari keringatnya itu menjadi papul tadi gitu ya. Oh, tapi Karena nggak. kandungan protein yang tinggi. Tapi nggak selalu dibilang alergi sih. Oke, Gitu, karena ekskresinya aja dari situ. oke. Tapi kalau karena higienitas, Kalau higienitas, kita tahu kalau ini kalau papul aja sih mungkin biasa ya, bisa karena susu. Tapi kalau dia hygiene tuh biasa dihubungkan dengan folikulitis ya, ya. biasanya. Ya, mirip-mirip sih kayak jerawat papul-papul gitu ya. Tapi biasa kalau hygiene atau papul karena folikulitis tuh bakteri sih biasanya. Oh, berarti ya karena orangnya memang jarang menjaga kebersihan, Betul, itu ditambah bisa. lembab karena keringat, terus kena bakteri mycorrhizum jadi Iya. folikulitis. Ya, folikulitis. Tapi mirip-mirip ya, ada jerawat biasa, ada folikulitis, ada mungkin karena ekskresi karena susu, jadi Iya. macam-macam sih gitu. Oke. Terus juga. Apakah ada kaitannya tentang kaitannya dengan skin barrier, Dok? Gitu. Apakah ada hubungannya kalau orang yang skin barrier lemah atau skin barriernya pertahanan tubuh di kulitnya itu nggak bagus akan memicu jerawat punggung? Iya, betul sekali. Jadi kan kita tahu bahwa skin barrier itu hampir di semua kondisi kulit ya. Tapi ada yang dimulai dari skin barrier rusak dulu, baru terjadi kelainan. Tapi ada juga yang kelainan dulu, skin barriernya terganggu. Oh, gitu gimana ya. tuh, Dok? Jadi gini, kita tahu bahwa skin barrier itu kan kayak proteksi kita ya, garda Oke. terdepan terhadap berbagai kuman ya, terhadap bahan alergen, iritan Oke. gitu ya. Begitu itu rusak, itu gampang sekali bakteri itu penetrasi ke dalam kulit, terutama juga lewat folikel gitu ya. Jadi akan mudah sekali. Biasanya justru bukan bakteri yang jahat dulu, justru bakteri yang normal ada di tubuh kita. Tapi dia normal kalau ada di permukaan tubuh.
Tapi begitu dia udah penetrasi karena ada luka atau apa, dia jadi patogen, jadi nggak benar gitu. Oke. Gitu. Padahal dia sebenarnya awalnya normal aja di tubuhnya. Gitu. Nah, kalau bedanya kan kalau di anak kecil ada yang namanya keringat buntet. Betul. Nah, bedanya jerawat punggung dewasa yang muncul ini karena tadi higienitas atau reaksi alergi dengan keringat buntet pas anak kecil ya apa, Dok? Kalau keringat buntet tuh bisa di anak kecil, orang dewasa juga bisa ya. Itu karena sumbatan dari kelenjar keringat, namanya miliaria. Biasanya kalau udah diangin-anginin, nggak pakai baju ketat lagi, itu biasa cepat membaik. Nah, tapi kalau jerawat ya, biasanya kalau jerawat buntet tuh orang ininya ke arah komedo. Nah, kalau komedo itu biasanya juga terjadi sumbatan juga, tapi di kelenjar minyak, ya, kelenjar sebum, terjadi oklusi namanya. Jadi itu biasanya bisa karena pakaian terlalu ketat, ya, kemudian produksi minyaknya juga banyak, disertai dengan keringat, kondisi lembab, ya, menguntungkan si bakteri yang ada di situ. Akhirnya jadi komedo atau jerawat buntet ya bahasa awamnya. Ini dan itu ada obatnya nggak, Dok? Ada pastinya. Kalau ada perbedaan nggak antara misalkan saya nih, misalkan saya dan teman saya jerawat punggung, terus anak saya keringat buntet, itu ada perbedaan tata laksana terapinya atau bisa diterangkan nggak? Walau biar, tapi supaya buat teman-teman nggak beli obat sendiri, paling ada pembedanya atau perlu diberikan antibiotik apa nggak? Jadi kalau jerawat ya itu berarti kita ke acne ya, acne. Jadi kalau acne itu prinsipnya sama kayak di muka. Jadi ada 4 mekanisme. Ya, 1 ada gangguan hormon sehingga terjadi produksi minyak berlebihan. Ya. Kedua dia ada sumbatan, atau oklusi. Yang ketiga ada bakteri. Yang keempat ada peradangan. Ya, jadi semua 4 mekanisme itu harus diatasi. Gitu. Cuman mungkin kalau ngatasi bakteri sama inflamasi ya mungkin harus ke dokter. Tapi untuk menghilangkan sumbatan, oklusi itu mungkin bisa treatment harian gitu di rumah gitu. Yang untuk mengangkat oklusinya tadi, sumbatan tadi. Gitu. Nah kalau yang saya dengar mengenai kemarin kan sudah banyak nih beberapa skincare atau perawatan kulit yang ada tulisan AHA. Itu sebenarnya apa, Dok? Karena kalau secara umum kan dokter umum tidak mempelajari itu ya. Kalau ditanya sama ibu-ibu atau orang-orang tuh saya kadang skip. Nah, kalau sebenarnya cara menerangkan AHA dan fungsinya untuk mengatasi hal itu, atau ada kaitannya nggak, Dok? Fungsinya buat tubuh itu apa kalau AHA? Ya, AHA itu kan alpha hidroksi acid ya, gitu. Jadi sebenarnya itu kumpulan dari berbagai bahan yang sebenarnya sifatnya asam. Nah, kita tahu bahwa asam itu fungsinya di kulit kita adalah untuk eksfoliasi. Jadi untuk, kan kita tahu bahwa kulit kita tuh tumbuh terus gitu ya. Jadi di satu saat tuh dia kayak mandek gitu si selnya. Nah, jadi ini dibantu untuk dieksfoliasi. Nah, kalau kulit kita kondisinya moist atau lembab, itu kondisi asam atau pH kulit kita tuh terjaga. Nah, tapi kalau kulit kita kering, kulit kita mendekati ke pH netral atau bahkan sedikit basah. Nah, itu bikin proliferasinya nggak baik gitu. Jadi makanya perlunya ada asam AHA itu untuk tujuannya eksfoliasi. Jadi kalau udah kulit matinya diangkat, kulit barunya akan tumbuh dengan baik. Eksfoliasi itu terjadi otomatis ya, Dok? Sebenarnya harusnya otomatis, semua orang begitu. Cuman ada yang melambat dengan bertambahnya usia atau faktor lingkungan, itu dia bisa melambat gitu. Akhirnya ya perlu bantuan untuk dieksfoliasi. Nah, ini menarik nih. Kalau saya kan aktivitas outdoor-nya banyak. Terus kalau kena keringat tuh perih. Perih, terus muncul melasma. Terus habis itu saya cek kelembapan kulit di Skin Analyze. Itu kulit saya kelembapannya sampai cuma tinggal 26%. Nah, itu ada kaitannya, Dok, kalau kita aktivitas outdoor terlalu lama gitu terus dengan kelembapan kulit atau ngerusak skin barrier? Jadi sebenarnya faktor ke kulit itu kan banyak ya gitu. Tapi memang sinar matahari, radiasi ya terutama itu bikin penguapan kulit itu lebih banyak. Nah, tapi nggak semudah itu juga kalau skin barrier-nya baik atau optimal. Nah, kalau udah keringet aja udah perih, keringet kan semua orang punya, itu kan harusnya kondisi yang fisiologis ya, keringat. Tetapi kalau keringat aja udah perih atau gatal, itu artinya pasti skin barrier udah nggak bagus. Gitu. Kayak sini, kayak kemarin saya lari nih, terus lipatan saya di sini tuh kayak bersisik. Saya bersisik ya. Itu tanda tiba-tiba padahal nggak kutuan, nggak jamuran, tapi gatal kering.
tanda kulit kering awal biasanya. Itu artinya eksfoliasinya berlebihan atau malah nggak jalan eksfoliasi? Mungkin sedang berjalan, cuman eksfoliasi tetap ada, tetapi kondisi skin barrier juga nggak bagus gitu. Nah, apalagi kalau misalnya pakai baju yang tutup keringat ya, Iya. keringatnya yang mengiritasi juga akhirnya. Oh, pantesan orang-orang lari itu pakai tank top dan Ya, kawan-kawan itu supaya angin-angin gitu. Betul. gatal-gatal ya. Nah, kalau apakah eksfoliasi kulit itu terjadi saat malam, Dok? Atau setiap hari 24 jam? Sebenarnya dikatakan di manusia ya, itu dia perlu waktu tuh 21 hingga 24 hari. Dari sel paling lambat tuh dia naik terus. Oke. Itu normalnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa kondisi seperti psoriasis gitu ya. Oke. Itu 4 sampai 7 hari gitu ya. 4 sampai 7 hari. Ya, baru. Sehingga karena dia cukup punya waktu ya 21 hingga 24 hari, nggak kelihatan tuh eksfoliasinya, tapi terus terjadi gitu. Oke. Nah, kalau misalkan terkait dengan jerawat punggung tadi atau saya kulit kering, apakah boleh diberikan zat-zat atau suplemen atau krim yang buat agen eksfoliator? Bisa. Misalnya kandungan AHA itu Iya. bisa diberikan. Misal saya jerawat punggung gini, dan manfaatnya apa kalau saya diberikan AHA di setempat yang ada jerawat punggungnya itu? Tentunya tujuannya untuk mengangkat kulit mati yang menutupi kelenjar minyak tadi. Oh, yang sebagai penghambat. Penghambat si minyaknya keluar tadi. Obstruktif itu ya? Betul, oklusif tadi. Nah, jadi buat terus habis itu kalau kemarin saya simpulin nih, kan kemarin saya ketemu sama di episode sebelumnya itu sama Baradita Dika. Ya, terus ada sejawat saya juga kan, Dr. Erlin kan. Cuman saya tanya, udah kagok karena saya sampaikan di kita Willy itu kan, pusing tuh saya, mau bledos tuh. Nah, kalau kebaliknya gini, karena saya paranoid kulit saya kering, terus saya ngasih pelembab banyak banget. Terus di batas mana sebenarnya saya tuh harus pakai pelembab loh? Atau tiap hari? Atau ya mungkin saat kering toh? Nah, itu. Okay. Karena paparan kita juga bermacam-macam, setiap hari juga berubah-ubah gitu ya. Itu disarankan sih untuk kita di Indonesia sih tetap pakai pelembab. Ya, jadi gitu. biasanya itu pagi karena kita mau aktivitas ketemu matahari, polusi gitu ya. Sore lagi kenapa? Karena kita mau tidur. Rata-rata kita tidur mungkin pakai AC dan jangka panjang gitu. Ya. Jadi harus dilindungi juga. Jadi pakai pelembab. Oh, jadi di lingkungan AC itu bisa kering kulit? Kan nguap tuh. Ya, AC itu kan dia narik air ya. Gitu. Jadi nariknya dari lingkungan. Kalau ini udah habis, nariknya dari mana? Dari tubuh kering. Tubuh yang airnya cukup banyak. Tubuh manusia itu kan airnya 70 hingga 80% tuh air kan. Oh, makanya pas bangun tidur kering banget ya? Kering, betul. Kalau bibir kering. Jadi tetap AC-nya ya sebisa mungkin ya ketika nggak dipakai ya dimatiin ya. Betul. Nah, kalau tentang seramid tuh apa, Dok? Apa bedanya dengan niacinamide? Karena kan kembali lagi saya dokter umum ya, Dok ya, bukan ahli farmasi ya. Jadi kan kalau sekarang ada beberapa krim tuh ya, niacinamide, ada AHA, ada seramid. Nah, sekarang bedanya niacinamide dengan seramid itu apa? Ya ini sering ditanyakan ya karena banyak sering tren lah seramid itu ya. Jadi memang seramid itu adalah sebenarnya kumpulan senyawa gitu ya. Dia bukan molekul sendiri ya. Kumpulan senyawa yang sifatnya dia mengandung asam lemak. Tapi dia punya sifat kayak wax lilin gitu ya. Dan dia di manusia itu ada 12 jenis. Ada 1 sampai 12 gitu ya. Tapi yang esensial buat kita hanya beberapa, yang terutama di kulit, ya, yang 3, 6, 9, ya itu yang paling utama. Nah, ini bekerja tidak sendiri-sendiri ya, mereka sinergis, gitu ya. Namun di kulit kita juga ada asam lemak lain yang akan membantu si ceramide itu kerjanya lebih optimal, gitu ya. Jadi kulit kita itu sangat kompleks juga ya, karena dia nggak hanya lembaran yang melapisi tubuh kita terhadap dunia luar ya, tapi komponen sel, kemudian ada asam lemaknya, ada airnya, kemudian masuk ke dermis, mulai ada pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, bawah lagi masuk ke sukutan ya, ke lipidnya ya, itu semuanya tuh satu kompartemen yang kompak gitu untuk membuat kita tahan terhadap dunia luar gitu. Jadi ceramide-nya sendiri itu fungsinya tuh sangat besar karena dia jadi kayak semen yang ngikat semua sel-sel di kulit kita itu. Oke. Kalau niacinamide?
Niacinamide itu B3 ya, itu biasanya banyak digunakan untuk mengurangi pigmentasi, tetapi ternyata dia punya kemampuan untuk hidrasi juga. Gitu, niacinamide itu. Oh, tapi ada klaim niacinamide itu mencerahkan atau yang benar mana? Mencerahkan sih lebih banyak sih dipakainya. Kok bisa ya, Dok? Ya, karena dia punya kemampuan untuk mengurangi kandungan pigmen yang ada di stratum corneum. Dan ada efek sampingnya, side effect nggak? Kalau saya misalkan, wah saya pengen putih ya, teman saya misal, ini foto teman saya lari-lari kan menghitam ya. Oke, saya mandi niacinamide biar jadi putih. Bisa. Dengan kadar yang pas ya, biasanya 2-4% gitu ya, itu biasanya aman ya digunakan karena ini kan sebenarnya B3 ya, jadi nggak bahaya. Nggak bahaya, jadi efek sampingnya pun minimal ya? Iya, minimal. Bahkan niacinamide ini sering digunakan sebagai antiinflamasi juga, Dok. Nah, bedanya dengan asam salisilat acid. Kalau salicylic acid, dia sebenarnya masuk ke golongan eksfoliator juga. Dan dia punya efek antibakterial juga dengan konsentrasi yang macam-macam. Dan juga dia mempunyai kemampuan penetrasi bahan-bahannya. Jadi tergantung konsentrasinya. Nah ini buat kawan-kawan semua yang lagi di rumah dan nonton, ya apa-apa kok izin Dok. Iya. Ini beliau tuh kalau konsultasi sama beliau, ini harganya sudah tidak nalar. Jadi lumayan, ini didengarkan saja ya sambil podcast. Jadi di depan saya ini dua, ini ada sudah didengarkan. Kalau yang ini yang merah, ini Vaseline yang Proderma, dia mengandung niacinamide. Dan sudah dengar tadi ya penjelasan dari Bu dosen. Ini saya nyebutnya Bu dosen lah, karena guru saya. Ini yang berfungsi untuk mencerahkan. Dan sebenarnya kalau yang sampingnya, dia ada AHA, dan di mana AHA itu sangat berfungsi dan membantu dalam sebagai agen eksfoliator. Dan ini ada ceramide kompleknya, di mana ceramide itu juga fungsi untuk memperbaiki skin barrier. Jadi pada dasarnya edukasi dari beliau, saya simpulkan yang bagian pertama ini adalah, teman-teman kalau mau kulitnya itu benar, berarti fungsinya sebagai skin barrier itu harus diperbaiki. Nah ini adalah yang kadang tidak atau miss ya kita ya. Kita pengen kulit kita sehat, tapi kita lupa skin barrier nggak diperbaiki dengan baik dan keburu ditambah dengan zat-zat kimia yang lain. Nah terutama teman-teman yang aktivitas outdoor itu banyak, contoh berenang, apalagi yang triathlon, renang, lari, sepeda, naik motor atau jalan kaki di luar. Nah ini bisa diberikan sebelum atau sesudah aktivitas olahraga tersebut atau bahkan saat malam hari. Dan ini digunakannya bukan di wajah ya. Karena kemarin PIC brandnya itu ngerjain saya. Tahu saya nggak paham beginian kan. Ya jadi gini. Paham saya sekarang. Karena yang hijau ini ingat, yang hijau ini untuk eksfoliator ya. Contoh kaki saya kan, contoh di kaki saya. Kaki saya ini yang bagian belakang, di bagian belakang lutut itu kering sekali karena dia gesekan terus. Karena kan buat lari jarak jauh. Nah itu bisa pakai ini. Sedangkan kalau buat teman saya yang bernama Raffi Pace, itu kan lari terlalu lama dia hitam dan legam, benar-benar menggelap. Nah, seperti kata Bu dosen, bisa memakai Proderma yang ada niacinamide-nya. Karena selain bisa buat untuk melembabkan dan memperbaiki skin barrier, ini juga berfungsi untuk mencerahkan. Nggak apa-apa burik, tapi cerah. Nah, fungsinya berbeda. Wah, saya pengen irit, nah, dicampur saja. Nggak apa-apa, mungkin kanan, set, kiri, set, jadi nanti belang. Jadi yang kanan nanti terang, yang kiri sehat. Kan lumayan, black and white bro. Nah, itu kalau saya. Nggak apa-apa ya dok, jeda dulu ya dok. Yeah. Nah, itu, maklumi dok, saya begitu. Nah itu dari saya ini saya pakai ya, bukan buat wajah. Buat kaki boleh ya, sekali lagi, bukan buat wajah, badan. Kesel saya kemarin dikerjain itu. Nah sekarang, ini yang saya tanya bagian kedua. Itu kan kalau tadi kulit normal ya dok. Kulit normal, eksfoliasi kulit normal. Apa jadinya kalau kulitnya sensitif? Nah kulit sensitif nih, misalkan dia kena debu dikit, urtikaria. Apa ya? Urtikaria ini bahasa Indonesia. Biduren. Nah, biduren. Nah, apakah orang-orang yang sensitif dingin tiba-tiba biduran itu bisa sembuh nggak sih? Bisa. Asal nggak ke tempat dingin. Bu dosen lucu juga ini. Nah, gimana caranya kalau beliau-beliau ini pasien yang memiliki alergi dingin dan biduran kalau kena dingin, pengen ke tempat dingin? Kita harus cari thresholdnya, ambangnya berapa dia nggak bisa dinginnya. Gitu. Jadi ada alat ukurnya ya, namanya temp test. Kita ukur apakah dia di suhu berapa dia nggak bisa.
Ya, biasanya di alat itu tuh keluar tuh bidurannya di batas berapa thresholdnya. Itu yang punyanya di Poli DVE sub DAI berarti ya? Di klinik. Ya. Kalau nomor 2, pertanyaannya, kalau beberapa orang yang alergi makanan, itu kan bisa bengkak mulutnya. Betul, ya. Tapi ada juga yang langsung shock anafilaksis. Betul. Nah, untuk yang alergi makanan sampai bengkak, biasanya ke gawat daruratnya ke IGD dulu, ke anestesi atau langsung ke DAI dok itu? Biasanya harusnya langsung ke IGD ya, ke emergensi, terutama kalau udah angioidem ya, udah bengkak, mata, bibir, sesek, sampai pingsan gitu ya, itu harus langsung ke IGD. Wah, anafilaksis ya. Ya, tapi di IGD bisa aja ditangani oleh dokter umum dulu, bisa kok ada dokter jaga, dokter kulit kan juga ada ya, itu bisa nangani. Bahkan sekarang ada spesialis emergensi ya sekarang. Oh ya, ada SPM sekarang ya. Betul. Nah, kalau misalkan dia kulit sensitif terus nekat pakai makeup dok? Oke, itu seringnya sih, ntar dulu, tentang kulit sensitif ya, itu terminologi yang sekarang, ya mungkin 10 tahun terakhir, itu di mana dia self-diagnose awalnya. Oh iya? Jadi biasanya bukan dokter yang bilang dia tuh sensitif, tapi pasiennya sendiri. Ya, betul. Jadi pasiennya sendiri yang diagnose, saya kulitnya sensitif, pakai apapun nggak bisa. Gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi oleh dokternya apakah benar dia sensitif. Pertama tentu kita lihat apakah kulitnya kering atau enggak. Ya, itu satu. Yang karena intinya kalau udah sensitif ya barrier lagi, skin barrier. Nah, yang kedua, apakah dia sensitif terhadap yang orang lain tidak? Apakah dia sensitif yang lain tuh sebenarnya normal? Gitu? Normal gitu. Misalnya kayak perubahan cuaca, panas, liburan pergi ke tempat panas bentar langsung merah, makan pedas merah gitu. Nah, itu kan super sensitif ya kulitnya gitu. Jadi itu juga. Yang ketiga tadi apakah memang ada produk yang bisa memicu yang mungkin karena pakainya berlebihan. Ya misalnya tadi make up atau parfum atau mungkin moisturizer yang tidak tepat yang ternyata alergi gitu ya. Nah, ini kemarin lagi viral nih dok, tapi nggak apa-apa kalau dokter nggak berkenan jawab. Kalau parfum disemprotkan ke leher berlebihan pada kulit sensitif memicu kanker. Atau ada dokter ada anjuran sebenarnya parfum itu batasannya berapa? Parfum itu kan sebenarnya banyak kandungannya tuh alkohol. Nah, alkohol itu bukan alergen tapi dia sifatnya iritatif. Oh, oke, iritan. Nah, cuman karena dia misalnya di leher kan semprotnya di situ terus gitu ya, iritasi terus yang sifatnya kumulatif. Akhirnya ya garuk, gatal ya, itu akhirnya terjadi luka. Infeksi sekunder ya? Ya, lukanya kadang kronik ya, bisa aja. Nah, luka kronik itu memang bisa ada tendensi terjadi kanker ya, tapi nggak semua gitu. Oh, jadi pada dasarnya menyebabkan itu adalah karena iritan, dilakukan terus-menerus, sudah tahu jadi iritan, tetap dilakukan, terus digaruk, infeksi sekunder, terus-menerus, jadilah abnormal dari skin tersebut ya. Nah, kalau misalkan saya tuh lari tuh sering blister, dok. Jadi blister, jadi ini kemarin kan saya lari di kaki, blister semua. Nah, itu ada cara pencegahnya, dok? Itu karena mekanik ya, biasanya ya gesekan terus ya. Biasanya tuh akhirnya gesekan itu skin barrier lagi gitu. Oh, sekali lagi ya? Ya, jadi ya moisturizer perlu gitu. Apakah ada kaitan dengan kulit sensitif? Semakin sensitif kulitnya setelah diagnosa tuh akan cepat blisternya juga? Kalau kulit sensitif pasti lebih rentan. Tapi kulit normal pun kalau terus-terusan terjadi ya bisa juga. Gitu. Wah ini daging ini bos. Nah, ada perbedaan nggak kalau misalkan kita olahraga di luar antara orang yang kulitnya sehat dengan kulit sensitif? Itu ada perbedaan protokol nggak dok? Misalkan yang kalau kamu kulit sensitif, apakah ada pasiennya dokter gitu yang konsultasi dia kulitnya sangat hipersensitif, terus dia pengen olahraga tuh ada prevensinya? Ya, paling kalau misalnya dia sangat sensitif ya, gampang flare, ya tentu kalau lagi flare ya jangan olahraga dulu. Atau cari misalnya yang indoor yang mungkin nggak terlalu bikin ekspirasi ya, keringat berlebihan, karena keringat aja bisa memicu gatal kan tadi. Iya. Gitu. Jadi mungkin harus dilindungi juga, harus pakai pelembab ya, kemudian juga nah keringat itu kadang-kadang juga orang suka ngebiarin aja gitu ya, gitu. Jadi biarin kering di badan gitu ya. Padahal pada saat keringat itu keluar, itu minyak pun banyak produksi gitu. Nah, jadi itu juga harus segera ganti pakaiannya, jangan dibiarkan lembab gitu. Itu juga sangat penting dan sebaiknya segera mandi ya,
kemudian pakai pelembab lagi. Kalau buat para cewek-cewek itu yang sering kayak mereka curhat di story terus bilang, aku lagi break out. Oke. Terus ininya runtul loh, jadi ya jidatnya, ininya, dagu. Itu kok bisa gitu itu? Nah, biasa breakout itu pada acne ya, pada jerawat. Nah, biasanya pada saat perawatan ya, itu biasanya karena eksfoliasi terjadi ya, akhirnya ini muka maupun punggung ya sama aja ya. Jadi pada saat perawatan itu kan diangkat kulit mati. Sedangkan komedonya itu naik tuh. Nah, begitu komedonya naik itu kan makanan buat bakteri. Nah, keburu diserang gitu. Akhirnya ya breakout. Akhirnya jerawatnya yang tadinya komedo aja jadi meradang karena ada unsur bakteri tadi gitu. Nah, cara ngatasinnya begitu? Ya, diobati. Si Ke komedonya harus diatasi, kemudian yang bakterinya harus biasa kita pakai antibiotik. Wah, kalau teman saya cowok dipites-pites tuh. Boleh nggak itu, Dok? Takutnya jadi scar ya kalau dipites-pites. Oh, codet. Iya, codet ya. Bopeng. Bopeng, codet. Kamu itu loh, ngomong yang benar kamu itu. Nah, ini sekarang kita akan bahas mitos dan fakta soal pelembab ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Ini netizen tanya, pelembab itu hanya perlu dipakai saat kulit rasa kering. Oh, tentu itu mitos. Loh, mitos? Iya, kalau udah kering kan udah kejadian. Oh iya, Jadi, faktanya? Faktanya harusnya digunakan daily, apalagi kita daerah Indonesia ya, suhunya panas, terus kadang-kadang hujan ya, bisa berubah-ubah tuh kondisi kulit kita. Ya, apa senangnya AC terus. Ya, jadi justru sebelum terjadi gangguan, ya harus dicegah ya. Oh, dan itu sebaiknya 2 kali sehari habis mandi? Normalnya 2 kali, tapi kalau ada yang gangguan kulit seperti apa ya, eczema, psoriasis itu on demand. Jadi sesuai kebutuhan dia. Kalau dia perlu 3 kali, 3 kali. Kalau perlu 4 kali, 4 kali. Gitu. Bedanya pelembab wajah dan kulit? Wajah dan badan? Oke, jadi biasanya kalau wajah itu juga tergantung jenis kulit ya. Kalau misalnya dia kulitnya sangat kering, mungkin perlu beberapa kandungan pelembab yang sifatnya terapi. Tapi kalau kulitnya udah normal ya mungkin biasa aja. Mungkin agak beda sama kulit badan ya, karena kulit badan itu mungkin satu nggak terlihat ya. Yang kedua proses kelenjar minyaknya itu juga agak berbeda antara di wajah sama di kulit ya. Dan kita kaya akan kelenjar seboroidnya juga banyak di sini. Kemudian juga kelenjar keringatnya juga berbeda. Oke, mitos atau fakta? Kulit berminyak atau berkeringat itu tidak perlu pelembab karena sudah basah. Mitos. Mitos lagi. Karena kulit yang berminyak itu juga bisa kering. Loh? Ya, jadi minyaknya minyak. Minyak, oke. Nah, kering itu kurang air. Ya. Nah, jadi kalau minyak itu keluar dari kelenjar minyak. Kalau air itu adanya di antara lapisan tanduk tadi. Nah, jadi bisa aja dia berminyak tapi kulit lainnya tuh kering. Itu bisa. Jadi ada kombinasi seperti itu. Dan nomor 3, mitos atau fakta, pelembab hanya dipakai saat kita eksim. Itu mitos. Kan tadi mencegah. Oh iya. Kalau sudah eksim berarti udah kejadian. Iya. Dan kalau sudah eksim, treatmentnya berbeda berarti ya, Dok ya? Ya, sebaiknya dipakai lebih sering justru pelembabnya. Kan udah pasti ada gangguan sawarnya kan, skin barrier, jadi harus dipakai. Apakah eksim itu juga terkait autoimun? Spesialisasinya dokter? Kalau eksim nama lainnya dermatitis ya, itu bukan autoimun. Oh ya, berarti spesialisasi bukan ya? Iya, saya juga. Ya, berarti bukan autoimun ya? Bukan. Bukan, oke. Dan yang ini mitos fakta terakhir nih. Pelembab yang tebal dan thick, ya tebal itu kan juga thick, piye sing gawe. Masa lagi ngomong pelembab yang tebal dan thick, ya aku tebal dan tebal dong. Oh, terus apakah pelembab yang sensasinya udah tebal, padat, gedibel, ya itu sudah pasti lebih menghidrasi kulit? Itu mitos. Oh, cair? Iya. Oh. Karena gini, kalau yang thick itu ya dia biasanya mengandung kandungan petrolatumnya lebih tinggi ya. Sifatnya oklusif biasanya, tebal. Sehingga dia butuh air dulu untuk bikin lembab. Nah, tetapi kalau yang light ya, yang lebih enak digunakan, itu biasanya kandungan humectan, ceramide-nya itu lebih banyak gitu, lebih nyaman gitu. Kita break dulu gak apa-apa, Dok. Ya. Ini dari tadi, Dok, saya total tuh tadi ngitung sudah tanya 39 pertanyaan loh, Dok. Oh gitu. Itu kalau di koas ya, itu saya udah dimarahin itu. Kamu tanya terus kamu. Bukan break, maksudnya ini. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki kulit sensitif ini, kalau saya tuh kulitnya sudah didiagnosa, bukan self diagnose, sudah didiagnosa SPDV. Dan itu ketemunya gara-gara
muncul melasma, terus pas di scan 30%. Terus ternyata kalau saya kena matahari itu sunburn, Ya. cepat. Terus akhirnya jadi kering semua. Nah itu ternyata harus dibenerin skin barrier menggunakan moisturizer atau pelembab. Nah kebetulan dari produk di depan ini, kalau yang ini kan tadi adalah untuk kulit yang normal ya. Kalau yang di sini itu adalah pelembab buat teman-teman yang sebenarnya kulitnya sensitif. Tapi kulitnya normal pun nggak masalah. Dan ini namanya Vaseline Pro Derma Moisturizing Cream. Dia mengandung Pro Ceramide Complex untuk bantu kulit memproduksi ceramidnya sendiri plus memperbaiki skin barrier sehingga nanti kayak salju di kulit. Jadi nggak terlalu gedibel. Oh, apa ya bahasa Indonesia ini gedibel? Dari tadi kayak pasta gigi. Tebel ya, tebel. Kayak minyak. Wah, angel coy. Salep. Nah, Oh, salep. bayangin salep tapi di seluruh tubuh. Nah, itu terlalu tebel. Jadi ini bentuknya kayak gini. Sulit ya neranginnya. Nah, kalau aduh baji ya. Nah. Bu, ini jari siapa? Nih kayak gini ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya, ini bukan gumuk buat rantai. Mirip ini. Ini buat tubuh. Nah, biasanya triknya. Vaseline yang Pro Derma yang moisturizer, ini moisturizing yang ada 5% Pro Ceramide Complex ini, biasanya ini dipakai sama pelari-pelari dan pesepeda, dioleskan di area yang banyak gesekan. Ini tips. Jadi dioleskan misalkan kita kan kalau mau maraton tuh gesekannya di selangkangan sama gesekannya di pergelangan kaki, kaos kaki sama ujung kaki hancur. Nah itu biasanya dioleskan dulu karena ternyata ini melindungi skin barrier dan bisa melembabkan. Jadi ketika kita lari itu kan keringatan dan gesekan. Itu akan mengurangi resiko blister seperti yang diceritakan tadi oleh Dr. Windy. Nah tetapi dan ini juga bagus kalau kalian habis aktivitas lama banget. Misalkan lari trail run 9 jam, motoran 7 jam, terus kamu habis ke KRL. Nah ini cocok dioleskan setelah mandi, itu biasa kering banget. Jadi kulit itu gejalanya ketarik-ketarik gitu kayak kalau kering. Nah itu harus dioleskan oleh moisturizer yang seperti ini. Dan ini bukan overclaim ya, ini anjuran. Ya kalau mau dipakai, kalau nggak mau dibeli ya silakan aja. Dibeli ya silakan aja. Kalau dibeli ngebuat saya tambah kaya itu aja. Ya itu namanya yang ini adalah moisturizer cream yang ada Pro Ceramide Complex. Ya. Teksturnya memang tidak kayak salep, tapi lebih. Kamu tahu es krim kan? Es krim vanila McD. Nah, kayak gitu tapi cocok kayak kulitmu loh. Nah. Paham ya? Nah, sekarang ini pertanyaan lebih ke conclusion, Dok. Ini adalah fase terakhir tanya jawab. Maaf ya kawan-kawan, kalau misalkan narasumbernya itu dosen, itu harus seperti moderator. Ya, ingat, nggak boleh ngegas, jaga attitude. Yang pertama nih Dok, pertanyaan saya nih Dok. Kulit sensitif tuh erat kaitannya dengan skin barrier yang melemah sehingga lebih mudah bereaksi terhadap pemicu. Nah kan saya sering dengar bahwa paraben itu sering dianggap pemicu terhadap pasien yang memiliki kulit sensitif. Sebenarnya paraben itu apa Dok? Paraben itu masuk ke kelompok pengawet. Oh, ya, betul. Pengawet? Betul, pengawet. Jadi kan untuk jadi skincare itu kan harus ada fase air, fase minyak gitu ya. Kalau ingat dulu pelajaran fasenya. Ya, betul. Nah, untuk mensatukan itu perlu emulsi juga. Nah, karena ada benda-benda terutama ada kandungan air, kita tahu bahwa bakteri, jamur itu kan senang air. Iya, betul. Jadi untuk supaya tidak kontaminasi dengan jamur bakteri ditambahkanlah pengawet yaitu paraben. Nah, paraben itu juga jenisnya ada banyak. Ada butil paraben, metil paraben, macam-macam. Ya, supaya dia bisa nyatu tuh si bahannya. Perlu banyak bahan kan, jadi perlu juga jenis pengawetnya yang bermacam-macam. Nah itu memang termasuk alergen Dok, jadi bisa bikin alergi. Bukan iritan? Bukan, itu alergen. Jadi akibatnya apa Dok kalau terjadi alergen yang ada paraben ini? Biasa terjadi dermatitis kontak alergi. Dan teman-teman dokter itu mulai kritis soal paraben ini sejak kapan? Karena kan berarti kalau dibahas berarti dulunya banyak yang pakai. Iya betul, karena termasuk pengawet yang murah harganya. Jadi dulu tuh udah 20 tahun yang lalu udah dipakai Dok. Cuman sekarang justru udah mulai banyak
hindari ya. Jadi kita bisa lihat ada produk yang paraben free Iya, gitu itu benar. Nah, dia menggunakan pengawet yang lain yang sifatnya lebih hipoalergenik. Jadi lebih sedikit orang alergi, tapi yang namanya alergi tetap aja sih ada orang yang alergi pengawet yang lain gitu. Oke, ada efek sampingnya kalau kita memakai perawatan kulit, produk perawatan kulit yang mengandung paraben dalam waktu jangka yang lama? Selama dia nggak punya alergi, sebenarnya nggak masalah. Oke. Tapi banyak orang alergi paraben masalahnya. Oke, nah kalau yang kedua kan kalau kita melihat produk perawatan kulit itu banyak yang mengandung pewangi-wangian ya, Betul. terutama lavender. Seingat saya itu lavender, strawberry dan cherry. Ada efeknya nggak dok kalau kita memakai krim yang membau strawberry atau lotion bau strawberry? Oke. Kalau teman saya Andika itu malah pakai lotion bau durian mana? Masa sih ada ya? Oh, enggak ada ya Andika ya? Oh, nggak ada. Kalau kamu kan bau sampah. Udah pas lu bau batuk ya, maaf aku bercanda Iya, ya, Dok, iya. Oke, jadi kalau wangi-wangian itu kan biasanya juga esens ya. Esensnya terdiri dari berbagai bahan kimia juga. Iya. Nah, itu juga banyak yang bersifat alergen juga. Oh. Jadi kalau kita di panel cek alergi itu ada yang namanya fragrance mix 1, fragrance mix 2. Itu ada yang wanginya ke floral ya, ke bunga-bunga tadi yang disebutin Dr. Tirta, ada lavender, terus bunga rose, melati gitu ya. Tapi ada juga yang wanginya ke arah spice. Jadi kayak eugenol, bau cengkeh, yang manly lah baunya itu tuh juga ada yang alergi. Bajila cengkeh, Be. Ada dok yang pakai gituan. Bau-bau gitu. Asem, bau rempah gitu ya, bau rempah dimasak udah di Laos. Wood spice gitu ya. Iya. Biasa kan laki-laki suka tuh. Nah itu ada. Enggak, saya enggak suka dong. Itu kayaknya Daniel itu dok. Oh gitu ya. Bumbuin cengkeh mukanya itu. Oke, nah itu ada juga alerginya. Itu juga memicu. Bisa bikin alergi. Jadi sebaik-baiknya krim atau suplemen perawatan wajah atau krim perawatan wajah itu sebenarnya minimalisir fragrance dong harusnya. Sebenarnya makin less makin bagus ya. Tapi sebenarnya kalau dia nggak alergi sebenarnya nggak masalah. Masalahnya dia nggak tahu dia alergi apa kan. Gitu. Nah berarti saran dokter kalau buat anak muda misal umur 25 tahun cewek cowok itu disarankan nggak untuk ngecek? Nah kalau saya sih karena sering menemukan kondisi seperti itu ya pasti saya rekomendasinya cari yang less fragrance atau zero fragrance gitu ya. Tapi kalau ada orang yang memang misalnya timbul gejala yang kita curiga karena entah pengawet, entah pelembab, ya itu sebaiknya memang dites, dibuktikan. Kalau nggak kita nggak tahu. Tesnya berarti ke dokter kulit ya dok, bukan dokter penyakit dalam ya? Ke dokter kulit ya, betul. Nah kemarin kan di threads banyak yang tanya nih, lagi tren ini dok. Halo kawan-kawan ini saya lagi kepiting, apa solusinya? Nah itu kan menurut dokter tidak disarankan ya, tanya ke media sosial. Kalau misalnya ada gejala alergi, apa tata laksana yang disarankan dokter sebenarnya? Kalau misalkan di sini ada yang nonton ada gejala alergi atau pernah biduran, itu sebaiknya apa yang dilakuin? Nomor 1 kalau udah alergi tuh hindari. Ya nomor 1. Masalahnya kita nggak tahu apa yang dihindari, karena kan gejala mirip semua gitu ya. Nah, jadi ya, berikutnya adalah identifikasi. Kita cari tahu alerginya apa. Ya. Kadang kita nggak bisa sendiri ya, karena banyaknya justru bahan alergi itu dari yang hari-hari kita kontak gitu. Ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan. Ya, bisa pemeriksaan lewat darah untuk uji untuk alergi tipe cepat kayak angioedema, biduran tadi. Tapi kalau yang kontak itu harus patch test. Nah, setelah tahu bahannya ya baru kita harus observe lagi di kehidupan kita tuh kontaknya ini ada di mana. Nah, itu harus dihindari. Kalau obat-obatan, mau minum, mau salep tuh hanya ngatasi gejala aja. Dia nggak akan hilang alergi itu kalau nggak dihindari. Jadi sebaiknya jangan tanya di medsos ya, apalagi AI. Ya. Ini teman saya kemarin alergi hakim botak tuh, brodol malah tanyanya ke cloud, nggak boleh ya dok ya? Oh iya, nanti takutnya interpretasinya jadi macam-macam ya. Iya, tetap harus misdiagnosis. Tetap harus dokter. Nah ini pertanyaan agak klise. Apakah mungkin dua dokter dermatologis itu bisa mendiagnosa satu gejala itu berbeda? Bisa aja. Gitu. Oh bisa aja ya, wah, karena memang tidak ada, berarti benar kan, ini menjawab pertanyaan netizen, kok ke dokter A sama dokter B, dokter C diagnosa kulitnya berbeda? Kan POV-nya ada orang, dokter beda-beda ya. Ada orang mungkin lihatnya dari eritemnya yang parah gitu, ada orang lihat mungkin dari pakulnya atau apa, jadi dia diagnosisnya bisa aja berbeda, makanya ada diagnosis banding ya. Gitu. Makanya tuh haknya pasien untuk mengajukan second opinion ya. Tuh, dan seberapa dia trust sama penjelasan dokternya. Oke. Teman-teman, ini untuk konklusinya itu yang pertama adalah dari edukasi ini didapatkan skin barrier itu adalah kunci.
Jadi kalau teman-teman mau kulitnya sehat, ya maka teman-teman harus memperbaiki kulit sebagai bentengnya dengan proper. Dan kedua, baik teman-teman yang memang aktivitasnya outdoor atau indoor, itu tetap harus memperhatikan kelembapan kulit, ya. Jadi jangan karena kalian ngerasa, wah kulitku rengok, kulitku ratel, kulitku tering, ya itu harus dikasih. Kulitku basah kok. Seperti tadi statement Dr. Windy, even kulit berminyak pun itu sebenarnya bisa kekurangan kelembapan kulit. Dan dalam negara yang tropis seperti ini, tropis kita negeri negara tropis, dekat Katulistiwa, itu membutuhkan moisturizer ya. Bisa 2 kali sehari setelah mandi, tapi bisa ditambahkan kalau misalkan kalian mengalami kejadian-kejadian atau lebih sensitif dikarenakan aktivitas fisik. Nah, buat teman-teman yang aktivitas fisiknya banyak dan mengakibatkan jerawat punggung, itu eksfoliasi adalah kunci. Nah, itu teman-teman bisa menambahkan krim-krim yang mempunyai agen eksfoliator. Nah, kalau di depan saya di sini, itu baik semua di sini adalah pilihlah agen-agen perawatan kulit yang minimal fragrance, minimal alkohol, dan minimal paraben. Karena bisa menghindari dari agen iritan dan alergen. Nah, sekali lagi kalau teman-teman pengen yang mencerahkan, itu bisa memakai body lotion Proderma ya, yang ada niacinamide-nya. Sedangkan kalau yang di sini itu ada essence-nya, ini digunakan untuk sebagai agen eksfoliatornya. Nah, sedangkan kalau kulitnya sensitif dan membutuhkan moisturizer itu atau moisturizing bisa membutuhkan yang ini, yang kayak gumuk aku bilang ya. Ini untuk repair body dan face. Ya, ini tulisannya ada tulisan wajah, nggak seperti ini. Nggak ditipu saya. Ada tulisan face, face, face. Jadi ini bisa kalau face ini bisa buat wajah itu. Bisa. Jadi ini, nah cocok kalau misalkan, wah saya lari biar nggak blister, bisa digantikan pakai yang ini. Itu aja kalau dari saya. Monggo teman-teman netizen kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin kita akan bisa berjumpa lagi dengan dokter-dokter berikutnya. Salam, saya Dr. Tirta. Dr. Windy. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.